Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya kedapatan sebuah kulkas ya. Kulkasnya itu bocor di evap. Jadi ini banyak sekali, satu dua banyak pokoknya. Jadi kecocok-cocok oleh entah itu pisau atau obeng ya. Nah, untuk kasus seperti ini tidak bisa ditambal ya, karena ini udah kena di jalur utama. Terus banyak juga seumpama ditempel tetap nggak kuat, jadi mendingan diganti. Ini udah tak siapin ganti. Nah, untuk menggantinya ini kita perlu melepas pipanya ini ya. Ini namanya pipa kapiler sebelah sini, dan ini pipanya. Ini kita potong terlebih dahulu, kemudian kita pasang yang baru dan tilas. Nah, ini kita potong pakai tang potong sama tang kapiler kalau ada. Jadi ini dilepas seperti ini. Kapilernya nanti nggak kita ganti, jadi tetap ini aja. Jadi untuk lasanya ini kita modif pakai ini ya, jadi biar nggak kena bagian dalam ini. Kalau ini kena api maka dia akan meleleh, jadinya akan bolong. Kalau kita pakai ini kan jadi kena ini. Ini kita akan mengelasnya. Kita siapkan perak juga ya, ini namanya perak las atau kawat masnya. Kalau sudah dilas, kemudian kembalikan seperti semula ya, seperti ini ya. Jadi listnya juga dipasang dan dibaut. Ini pipanya ditata yang rapi, jangan sampai tertekuk ya pipanya di atas ya. Misalnya kalau nekuk-nekuk ntar takutnya mampet. Sekarang kita lanjut ke pengisian freon, cuman ini ganti filternya terlebih dahulu ya. Nah, untuk langkah selanjutnya itu ganti filter ya. Ini filternya isi, ini ada isinya. Kita pakai yang 1x2 ya. Kenapa pakai 1x2? Karena yang satu buat sirkulasi, ini sirkulasi, dan yang satunya buat buang anginnya, karena kita nggak punya vakum. Kalau pakai vakum nggak perlu pakai dua ya, cuman cukup pakai satu saja. Jadi ini satu sirkulasi aja, jadi cukup di vakum dari kompresornya. Karena saya nggak punya vakum, jadi cuman vakum body ya ini ya. Jadi ini kita ganti, ini dilepas dulu kapilernya, dan ini kita potong. Ini posisinya seperti ini ya, jadi yang kapiler dapat yang kecil, ini dua, ntar kita kasih lagi. Ini kita lepas ya, ini tadi posisinya seperti ini, dilepas. Ini kapilernya itu dipotong. Usahakan lubangnya jangan sampai mampet ya, ini harus bener-bener, karena lubangnya kecil jadi harus bener-bener nggak mampet ya. Kalau mampet ya sama aja nanti.
Kemudian kita filternya ini, jadi filternya ini nanti masuk ke sini satu, kemudian ini yang masuk sini satu, kemudian ini kapiler lagi kita potong ya, potong kapiler. Cuma untuk vakum body kita las di sininya, jadi nanti anginnya keluar lewat sini dan kita las. Usahakan saat mengelas jangan terlalu lama ya, jangan sampai panasnya melebihi sini, soalnya ini obatnya nanti bisa mampet. Kemudian kita lanjut menambahkan pentil ini ya, pengisiannya. Untuk mengisi frelnya kita potong ini karena belum pernah diisi, kita potong menggunakan cutter pipanya. Ini kita buka sedikit saja ya. Ini naik sedikit ya, sampai di sini. Nah, di sini keluar anginnya ya. Jadi untuk membersihkan sisa-sisa udara, kita beri aliran sedikit. Kemudian kita siapkan juga metil ya. Metil itu kita cuman perlu sedikit. Kita cuman perlu sedikit saja, satu tutup ini aja. Kita gunakan satu tutup botol ini. Nanti ini sambil dinyalakan ya, itu dinyalakan, colok no. Nah, ini sampai terbuang ya. Sampai benar-benar nggak ada anginnya ya, karena ini vakum, sini menyedot. Ini kan jadi minus ini ya, manifoldnya minus, ini memvakum dia, vakum body, anginnya kebuang dari sini. Nanti kalau dari kapiler yang ini sudah tidak keluar udaranya, kemudian itu kompresornya kita cabut colokannya, kemudian ini kita masukkan, maka ini akan menyedot metilnya. Fungsinya metil itu adalah untuk membersihkan sirkulasi pipa-pipanya dari oli, nanti kalau mampet ya bisa hilang mampetnya. Jadi tidak perlu ganti kapiler, dengan ini bisa membersihkannya ya. Ini kita masukkan, masih ada gelembung-gelembungnya apa tidak. Ini masih ada gelembungnya ya, ini ya. Sampai nggak ada gelembungnya. Kalau sudah nggak ada gelembungnya, kita cabut ya, cabut. Nah, maka ini akan menghisap, kemudian kita press ini.
kita press pipanya ya, kapilirnya, dan kita las. Nah, ini kita mulai ke tahap pengisian ya. Kita nyalakan kompresornya. Nah, ini kita isi sampai 10 PSI ya. Sampai 10 PSI sampai di sini. Sambil kita lihat ampernya udah. Tunggu sampai stabil di 10 PSI ya. Jadi ini sampai 10 itu cuman di tengah-tengahnya, ini 20 PSI, dan di tengah-tengahnya ini belum stabil. Sambil kita pegang ini, kalau pipanya sebelah sini panas berarti sudah mulai ya, sama filter sebelah sini ya. Ini filternya mulai panas berarti pengisian mulai berhasil ya. Ya, jadi untuk pengisian freon ini ampernya satu pintu tak isi 0,6 ya, tadinya 0,4 sekitarnya. Yang penting ini pipanya panas, pipa yang sebelah sini panas, kemudian filternya panas, kemudian yang kondensornya juga panas ya. Kemudian cek juga bagian dalamnya ya, ini ya, cuman saya lupa nggak bawa termometer, jadi ini dingin ya kebu. Jadi ini dingin, cuman lupa nggak bawa termometer. Sampai sini nanti dicoba pakai es ya, buat bikin es satu hari atau 2 hari, jadi apa enggak. Kalau jadi berarti berhasil ya. Sekarang kita tunggu sampai mati kompresornya. Nah, kalau udah selesai pengisiannya, udah dingin semua, ini tinggal kita mampetkan lagi ya. Untuk hasil akhirnya seperti ini ya. Ini jangan sampai bocor. Sudah selesai, tinggal dirapikan. Udah jadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.